warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Bilgais dengan NIM 9414222010. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai apa itu instrumen moneter yang bersifat direct, tujuannya apa, jenis-jenisnya apa saja, serta penjelasan bagaimana transmisi moneter dari setiap direct instrumen itu bekerja. Masuk pada materinya, instrumen moneter direct. Instrumen moneter direct yang bersifat langsung adalah alat atau kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian, seperti operasi pasar terbuka, penentuan persyaratan cadangan, dan kebijakan diskonto. Ini berbeda dari instrumen tidak langsung yang bekerja melalui pengaruh pada pasar keuangan atau keuangan perbankan. Instrumen moneter yang bersifat langsung adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk secara langsung mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kemudian tujuan instrumen moneter yang bersifat langsung adalah untuk mengatur suku bunga dan likuiditas di pasar keuangan. Dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga, bank sentral dapat mencapai berbagai tujuan kebijakan moneter, seperti menjaga stabilitas harga, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau mengendalikan inflasi. Tujuannya adalah untuk mengatur suku bunga dan likuiditas di pasar keuangan untuk mencapai tujuan kebijakan moneter yang ditetapkan. Kemudian masuk pada jenis-jenisnya, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau sekuritas lainnya di pasar terbuka untuk mengatur likuiditas dan suku bunga. Kemudian yang kedua, penentuan reserve requirement. Bank sentral menetapkan jumlah minimum dana yang harus dipertahankan oleh bank komersial sebagai cadangan yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia atau dipinjam. Kemudian yang ketiga, kebijakan diskonto atau discount rate policy. Bank sentral menetapkan suku bunga di mana bank komersial dapat meminjam dari bank sentral yang dapat mempengaruhi suku bunga pasar secara keseluruhan. Kemudian masuk pada transmisi moneter. Bagaimana sih transmisi moneter itu bekerja? Tahap pertama, operasi pasar terbuka. Ketika bank sentral membeli surat berharga, uang baru masuk ke sistem keuangan, meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga. Sebaliknya, ketika bank menjual surat berharga, uang keluar dari sistem keuangan, mengurangi likuiditas dan meningkatkan suku bunga. Kemudian yang kedua, penentuan reserve requirement. Menetapkan persyaratan cadangan yang lebih tinggi akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjam oleh bank komersial, yang dapat meningkatkan suku bunga dan mengurangi ketersediaan kredit. Kemudian yang ketiga, kebijakan diskonto. Menaikkan suku bunga diskonto membuat biaya pinjaman dari bank sentral lebih tinggi bagi bank komersial, yang kemudian akan meningkatkan suku bunga yang mereka kenakan pada pinjaman kepada konsumen dan bisnis. Itulah penjelasan dari saya, kemudian dapat saya simpulkan, dengan demikian transmisi moneter dari instrumen langsung ini mempengaruhi suku bunga dan ketersediaan kredit di pasar keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.